Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita, Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yuk kita mau salam Yesus dulu. Salam Yesus. Yesus. Yesus, yes. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Nah adik-adik, minggu ini tema kita tentang pintar. Anak yang pintar adalah anak yang takut akan Tuhan. Anak yang pintar juga menjadi berkat buat teman-temannya, menjadi berkat buat keluarganya, menjadi berkat buat semua orang yang ada di dekatnya. Yuk kita sama-sama menyanyikan dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar tiada bandingannya dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, membawa pujian dan mazmur memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Penuhilah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu, sehingga kami dituntun untuk mengasihi Engkau dan sesama, sehingga pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus tidak sia-sia bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Adik-adik, ada yang sudah pernah dengar nggak cerita tentang orang Majus? Orang Majus adalah orang-orang yang pintar. Mereka mempelajari tentang bintang-bintang yang ada di angkasa. Orang Majus menggunakan teropong untuk melihat bintang-bintang. Yuk kita sama-sama bernyanyi, Orang Majus datang. Akan hormat raja dan juru selamat.
kita mau mendengarkan pujian persembahan dari kakak guru sekolah minggu kita. Kita saksikan bersama-sama. Kita sudah diberikan Tuhan kepintaran dan kebijaksanaan. Nah, adik-adik, agar kepintaran yang kita miliki menjadi berkat bagi sesama, ingat ya, dalam melakukan pekerjaan kita harus berdasarkan pada buah-buah roh. Kita nyanyikan yuk, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik, hari ini Tita akan dibawakan oleh teman kita anak sekolah minggu. Yuk kita dengarkan sama-sama. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu yang cemburu.
membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintahku. Amin. Kita anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang kuat. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca Alkitab. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami, atas pemeliharaan Tuhan tiap hari lepas tiap hari di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas napas kehidupan, atas keluarga, dan atas segala sesuatu yang masih bisa kami nikmati. Kami bersyukur Bapa atas kasih sayang dan berkat-berkat yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Tuhan, syukur kami atas kepintaran yang Engkau terus berikan, atas kebijaksanaan yang Engkau terus berikan, dan kami sungguh bersyukur Tuhan, semuanya itu berasal daripada-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami memohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunkan kami Tuhan ketika kami mendukakan hati-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mengucapkan doa-doa permohonan kami. Tuhan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami senantiasa kebijaksanaan, berikanlah kami senantiasa kepintaran, dan biarkanlah kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi sesama kami, terkhusus bagi keluarga kami dan orang tua kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa buat orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, rezeki yang berlimpah, biarlah mereka mampu terus mendidik kami agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami pun berdoa Tuhan buat keluarga kami yang jauh dari sisi kami, sertai, berkati, dan berikan mereka senantiasa kesehatan. Tuhan Allah, kami berdoa Bapa buat GKPS Tajur Halang ya Bapa. Engkau melihat Tuhan, saat ini kami sedang dalam masa pembangunan. Tuhan, Engkaulah yang menjadikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah segala penghalang, segala hal-hal yang tidak baik terhindar agar pembangunan gereja kami berjalan dengan lancar. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami pun berdoa Tuhan kepada-Mu di dalam pendidikan kami di rumah ya Tuhan. Bagi kami yang bersekolah, Engkau tahu Tuhan, kami masih belajar dari rumah, sertai lindungi kami senantiasa. Biarlah walaupun kami belajar dari rumah, kami dapat maksimal untuk melanjutkan pelajaran kami dari rumah ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, buat adik-adik kami yang masih usia balita, batita, bahkan yang masih bayi, berikan senantiasa kesehatan juga ya Tuhan, lindungi mereka, biar mereka tumbuh kembangnya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu kami, sertai mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kebijaksanaan, dan senantiasa jadikan mereka menjadi berkat bagi kami dan bagi sesamanya. Tuhan, kami pun berdoa Bapa buat keadaan saat ini ya Tuhan yang sedang melanda negeri ini bahkan dunia ini. Tuhan, segeralah hapuskan COVID dari muka bumi ini agar kami kembali bisa berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa permohonan kami, kiranya Engkau yang Maha Tahu dan yang Maha Mengerti akan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebagai anak-anak yang pintar, maka kita sebaiknya menjadi berkat bagi sesama.
Bagaimana caranya menjadi berkat bagi sesama? Maka kita harus menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang akan mengarahkan setiap kepintaran kita ke arah yang lebih baik. Kita bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Shalom adik-adik, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu, pasti kalian sudah siapkan Alkitab kita ya. Baik, kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik pada hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, ajari kami Tuhan untuk memahami daripada firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami juga belajar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, kita buka kitab kita buka dari Kitab Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Nanti ada juga nas di bawah ini ya, tapi kalian tetap ikuti dengan Alkitab kalian. Abang baca dari sini. Matius 2, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Perikop kita adalah orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama
hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikian firman Tuhan. Abang ingin menyapa dulu kalian adik-adik kelas besar, ya, kelas Abraham sekarang, karena setahu abang kelas Abraham sekarang sudah berbeda, bukan kelas Abraham yang kemarin, karena kelas Abraham sebagian yang kemarin sudah menjadi peserta kelas kateisasi. Ya, abang mau sapa dulu Bang Marvi, Bang Aron, Bang siapa lagi ya? Aduh, abang lupa ini. Ya, ya. Nanti bisa kita lihat sama-sama. Kan sudah ada ya grup WA kelas Abraham sekarang ya. Kalau tidak salah peserta kelas Abraham sekarang ada 9. Ya. Baik adik-adik sekalian, kita masuk dalam firman Tuhan. Tadi kita sudah baca nas kita dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, di mana tentang orang-orang Majus dari timur. Tentunya ingatan kita ya langsung connect kalau ini adalah cerita Natal, karena kita bicara orang Majus. Ya. Betul. Tapi sebentar. Nanti sebentar lagi Natal. Kita sekarang sudah masuk di minggu pertama bulan November. Sudah semakin dekat perayaan Natal kita. Tapi tema kita pada minggu ini adalah pintar. Anak pintar menjadi berkat. Itu tema kita. Dan ini tidak jauh berbeda dengan tema kita minggu kemarin. Minggu kemarin itu adalah menggunakan pengetahuan untuk Tuhan. Ya. Kita tahu menurut tulisan maupun kajian sejarah, orang Majus itu adalah orang yang pintar. Ya, para ahli dan rohaniawan, imam besar. Ya. Mereka berasal dari orang Babilonia, orang Persia. Kalau sekarang itu negara Iran atau Irak. Ya. Mereka memiliki kemampuan, kepintaran menafsirkan ya bahwa bintang yang mereka lihat itu, ilmu menerawang itu ada tanda bahwa kejadian besar terjadi, dan mereka ingin menelusuri kemana arah bintang itu berada. Itulah kemampuan, kepintaran orang Majus pada saat itu. Kita tahu bahwa di dalam nats yang kita baca tadi, orang Majus itu ketemu dengan Raja Herodes, ya, bertanya di mana, dan dijawab bahwa itu ada di Bethlehem di tanah Yudea, ya. Perjalanan jarak antara Persia dari negara asal orang Majus ini menuju ke Yerusalem itu katanya kurang lebih 1.600 km. 1.600 km itu berarti Jakarta, Surabaya balik lagi ke Jakarta. Ya.
Tidak ada yang mereka pakai, hanya mereka pakai apa? Jalan kaki, mereka pakai onta, ya. Belum ada alat transportasi pada saat itu. Berapa lama itu? Kalau menurut catatan, perjalanan mereka adalah 2 tahun untuk mencapai bintang yang ada di kota Yudea, ke Bethlehem pada saat itu. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana ilmu pengetahuan yang dimiliki orang Majusi itu membawa manfaat, ya, membawa pengalaman mereka untuk pertemuan perjumpaan dengan Tuhan, ya. Mereka mencari Tuhan, dan setelah itu mereka menyembah Tuhan, mereka memberikan persembahan, mereka sujud menyembah, ya. Mereka sudah mempersiapkan emas, kemenyan, dan mur. Ya, itu poin yang pertama, bahwa ilmu pengetahuan membawa kedekatan kepada Tuhan dan menjadi sukacita. Baik, kita buka lagi pada ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita adalah Amsal 1 ayat 7. Ayo, buka cepat. Amsal 1 ayat 7. Abang baca dari sini ya. Amsal 1 ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maksudnya adalah bagaimana kita, ya, yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah memiliki Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, tetap bisa kita setia, tetap kita bisa taat, tetap kita bisa melaksanakan, mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, karena kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ya, itu adalah awal kita mau melangkah di dalam kehidupan kita. Itu adalah awal di dalam kita memulai kehidupan kita dengan pengetahuan, dengan pembelajaran yang ada pada diri kita. Adik-adik semua, pastinya tentu kalian sebagai anak-anak terpelajar, anak-anak sekolah, kalau tidak salah paling tidak Joshua sudah SMP atau SD, pasti SD, SMP kan? Marfi, Abi, SMP kan kalian semua? Pasti kalian sudah banyak memiliki pembelajaran yang kalian dapatkan di sekolah. Matematika, pelajaran apa lagi bang? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, ya. Bagaimana kalian bisa memanfaatkan pengetahuan yang kalian dapatkan, yang kalian miliki sekarang, bisa juga sebagai pembelajaran kepada teman-teman kalian, atau mungkin kepada adik kalian, kan? Tapi bukan waktu ulangan loh. Kalau ulangan itu namanya nyontek, ya. Dalam diskusi, belajar kelompok, atau kalian membedah bank-bank soal, kalian akan mendapatkan hikmat, pengetahuan, ya. Karena memang Tuhan
memberkati kehidupan kita. Karena bagaimana kita menjadi takut akan Tuhan, ya? Karena kita memang melaksanakan ibadah, walaupun sekarang melalui daring, ya, atau lihat video ini, kita tetap melakukan firman Tuhan, ya. Apa ajaran firman Tuhan? Buah-buah roh kita tetap laksanakan. Kesetiaan kita kepada Tuhan kita tetap kerjakan. Dan kita membenci kejahatan, kita membenci dosa, kita hindarkan itu semua, ya kan? Kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian apa lagi? Menjaga hati. Bagaimana hati kita tetap dipenuhi dengan sukacita, penuhi dengan kegembiraan, bukan hati yang cemberut, bawaannya kesal, bukan. Itu adalah orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Ya, bagaimana kita tidak mengerjakan itu semua? Bagaimana kita tetap setia supaya kita tetap diberkati Tuhan, ya. Kita takut akan Tuhan berarti kita tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ada kedekatan kita dengan Tuhan melalui baca doa, membaca firman, berdoa, bernyanyi. Kita tetap menjaga. Nah, agar kemampuan, kepintaran yang ada pada kita menjadi berkat, itulah yang mau kita salurkan kepada teman-teman kita, pada di tengah-tengah keluarga, ya. Karena Tuhan sudah memberikan hikmat, bijaksana, arif pada kita di dalam kehidupan kita yang bersekolah, kita yang berubah ada di rumah. Nah, adik-adik sekalian, pengetahuan yang ada pada diri kita tentunya kita pakai juga untuk memuji Tuhan. Seperti kemampuan kalian kalau memang bisa menggunakan alat musik misalkan, kalian pakai talenta itu untuk memuji Tuhan. Kemudian kalian pakai itu juga untuk bersama-sama dengan teman-teman, ya kan, untuk kebersamaan kalian, pemahaman kalian, pengetahuan kalian soal teknologi misalkan. Sekarang ini kita pakai Zoom, bahkan ada rencana minggu depan ibadah sekolah minggu kita pakai Zoom. Ya, nanti akan ada informasi lebih lanjut tentang itu. Nah, kemampuan kita, kemampuan kalian itu pun merupakan saluran berkat yang Tuhan berikan kepada kita dalam zaman sekarang ini. Kita tidak bisa sekolah minggu tatap muka, tapi sarana dan teknologi yang mau kita pakai itu membuat kita tetap selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan. Nah, pasti kalian punya cita-cita. Sebagai anak-anak pintar punya cita-cita. Nah, harapan daripada kita semua tentunya kedekatan kita dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dan memberkati kemampuan kalian. Tentunya itulah harapan untuk meraih cita-cita kalian di hari mendatang. Dan itu merupakan berkat juga buat kalian. Karena apa yang kalian cita-citakan bisa juga menjadikan saluran berkat kepada semua orang. Ya. Itu yang abang bisa katakan. Jadi bagaimana tadi orang Majus yang mencari Tuhan, ya, kemudian dia sujud menyembah Tuhan, mempersembahkan apa yang ada pada dia. Demikian juga kita mempersembahkan komitmen kita kepada Tuhan bahwa apa yang ada pada kita
hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, itu ya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan boleh juga Tuhan kami pelajari bersama, agar kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami, dan Tuhan juga boleh selalu menyertai kehidupan kami di dalam pendidikan kami, sekolah kami, dimanapun kami berada, agar boleh menjadi sukacita dan menjadi berkat bagi kami Tuhan, karena Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang ganteng dan yang cantik, hari ini kita mau persembahan. Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengangkat persembahan kita sama-sama mengucapkan, apa yang kubawa ini adalah untuk kerajaan Allah. Sembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Baik adik-adik, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah menaikkan doa permohonan kami melalui doa syafaat kami Bapa, dan kami juga telah belajar tentang firman-Mu. Biarlah semua itu Tuhan jadi harum semerbak di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga sudah kumpulkan Tuhan persembahan yang ada pada kami. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan sudah memberikan, terlebih kepada keluarga kami, orang tua kami. Berkati kehidupan kami semua Tuhan. Berkati juga sekolah kami, agar boleh Tuhan dalam suasana sekarang ini, walau belum bebas daripada COVID-19, kami tetap selalu setia dan taat melaksanakan mengerjakan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang jauh daripada sempurna, kami hanya panjatkan dan alaskan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami dan mengajari kami berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga rela mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.